Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Karena ini bulan puasa, sebentar lagi kan juga mau buka puasa ya. Jadi di sini Oma Tante mau menceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Kemarin sudah kita ceritakan banyak nabi-nabi lainnya ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Idris ya. Sekarang hari ini adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Nah, udah siap? Jadi dahulu kala kaum Samud itu hidup dengan limpahan harta yang begitu mewah, rumah bagus, harta banyak, tidak kekurangan apapun juga mereka itu ya. Jadi hidupnya senang-senang terus. Kaum Samud ini adalah keturunan Nabi Nuh. Ayo ingat Nabi Nuh yang membawa kapal besar? Ya itu benar keturunannya. Namun sayang mereka itu ingkar sama janji Allah, harus menyembah kepada Allah tuh mereka ingkar. Mereka itu menyembah kepada berhala ya. Berhala itu dan dinamakan berhala-berhalanya itu Wat, Jad, Hat, Manat, dan Lata. Oleh Allah salah, kamu harus memberikan kepada kaum Samud itu sadar, jangan menyembah berhala. Itu kamu harus menyadarkan kepada mereka. Itu utusan Allah kepada Nabi Saleh alaihi wasallam. Lalu Nabi Saleh mengajak kepada kaum-kaumnya itu, hai, janganlah kamu menyembah berhala, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Namun mereka itu menolak. Kamu tidak akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita, ajaran moyang kita kan kita menyembah berhala. Jadi ya kami akan tetap menyembah berhala, tidak akan menyembah Allah, katanya bilang gitu. Aduh, bagaimana ini ya, Nabi Saleh alaihi wasallam itu sudah sabar sekali. Kami tidak percaya kepada ajaran yang kau bawa. Gak percaya. Jadi pengikutnya Nabi Saleh alaihi wasallam itu cuma sedikit. Tapi Nabi Saleh itu tidak putus asa. Nabi Saleh itu terus berdakwah, terus mengajak orang itu untuk menyembah kepada Allah. Terus. Lalu meskipun pengikutnya itu hanya sedikit, tidak sebanyak si itu tadi Samud yang sudah mengingkari janji Allah dari mereka itu. Suatu hari Nabi Saleh itu ditantang sama kaum Samud itu. Hai Saleh, katanya, kalau kamu betul-betul kamu adalah Nabi, coba tunjukkan kenabianmu dengan memberikan mukjizat, berikan kepada mukjizat ya. Lalu Nabi Saleh, apa ya mukjizatnya ya? Tiba-tiba setelah ditantang kaum Samud itu, tiba-tiba datanglah unta betina. Dari semak-semak itu keluar unta betina besar. Semua pada kaget. Betul juga ya. Ada bisa mendatangkan mukjizat, mendatangkan si betina, unta betina itu tadi. Terus Nabi Saleh bilang, kalian jangan sampai mengganggu unta betina itu. Kalau sampai kalian membunuh atau mengganggu si unta betina itu, akan datang azab, kata Saleh kepada kaumnya itu. Enggak, katanya bilang gitu mereka. Terus
unta Nabi Saleh itu tadi hidup bersama kaum Samud itu tadi. Setiap 2 hari sekali si unta betina itu datang ke sumber air. Di sini ada sumber air. Orang kufur lama-lama terusik. Oh, aku sudah tidak bebas lagi mengambil air. Sekarang ada itu loh, unta betina. Katanya bilang tidak bebas lagi kita mengambil air. Di sisi lain, karena tadi sudah diberikan mukjizat, Nabi Saleh alaihissalam itu tambah banyak pengikutnya. Terus mereka kaum Samud itu tanya sama pengikut-pengikut Nabi Saleh itu, "Hei, mengapa kalian percaya sih sama Nabi Saleh? Percayalah sama kita-kita ini," kata kaum Samudnya itu tuh. Terus mereka jawabnya begini, "Kami percaya karena Nabi Saleh alaihi salam itu bisa mendatangkan mukjizat." Gitu katanya, bisa mendatangkan mukjizat. Jawab pengikut Nabi Saleh itu. Lalu kaum pembesar kaum Samud sangat cemas. Mereka khawatir pengikut Nabi Saleh bertambah lagi, bertambah banyak. Mereka ingin melenyapkan si unta betina tersebut. Mereka berpikir, siapa kira-kira yang disuruh untuk melenyapkan si unta betina itu ya? Kalau gitu kita harus suruh orang lain dong, supaya mereka nggak tahu kalau itu perbuatan kita. Oh, oke, itu bagus, itu ide bagus. Ayo kita cari orang, karena orang-orang tadi pada kaum Samud itu ketakutan sekali. Yuk kita cari orang yang bisa membunuh si unta betina. Bagaimana? Setuju kalian semua? Setuju. Akhirnya mereka dapat 2 orang yang akan disuruh membunuh si unta betina. Siapakah 2 orang itu? Adalah Mazda dan Kudaf. Sudah ditentukan harinya karena dia kepingin menjadi pahlawan dan dapat hadiah banyak dari kaum Samud itu. Mereka mengendap-endap di mana sumber air itu, mata air si unta betina yang selalu datang ke tempat tersebut. Diendap-endaplah sama si Mazda. Kita kerjasama. Gimana kerjasamanya? Aku yang memanah, kau nanti yang membunuh. Oke, setuju. Betul. Unta betina itu tadi lagi di mata air tuh, dipanahlah kakinya oleh si Mazda. Dipanah kakinya. Karena dipanah dua-duanya, akhirnya unta betina itu tersungkur. Jatuh. Tidak. Akhirnya si kuda lari cepat. Karena melihat si unta betina itu jatuh, cepat-cepat si Mazda itu datang. Lalu dibunuhlah oleh Mazda. Si unta itu tadi disembelih sama si Mazda itu tadi. Wah, kerjaan kita berhasil katanya. Kita menang. Kita berhasil. Ternyata gampang membunuh unta betina itu. Cuman dipanah, langsung karena jatuh, dibunuh. Para kaum Samud itu bersukacita. Wah, inilah pahlawan kita, Mazda dan si kuda, pahlawan kita. Apalagi setelah unta betina meninggal mati, nggak ada azab, nggak ada apa. Akhirnya dengan sombong mereka itu menantang sama Nabi Saleh. Hai Saleh, katanya bilang gitu. Datangkanlah ancamanmu yang dulu pernah kau katakan, kalau bisa
membunuh unta betina akan datang azab. Jika kau benar-benar yang diutus oleh Allah Maha Kuasa. Akhirnya aku kan sudah melarang kalian untuk mengganggu unta betina. Kok malah kau bunuh unta itu? Mengapa? Berbahagialah. Dalam 3 hari kalian akan gembira. 3 hari itu kalian akan merasa menang. Tapi tunggulah, nanti akan ada azab yang datang. Azab akan datang dari Allah yang Maha Kuasa yang akan mengazab kalian. Betul, selama tengah waktu itu Nabi Saleh sudah berusaha mengingatkan, ayo kalian menyembah kepada Allah, ayo jangan berhala terus. Tapi mereka nekat. Oh, aku kan sudah membunuh itu unta, sudah tak ada azab lagi. Malah mereka menyusun rencana mau membunuh Nabi Saleh. Waduh, ini Jan. Namun Allah yang Maha Kuasa itu betul-betul menggagalkan rencana jahat mereka. Asap yang dijanjikan itu tiba-tiba datang. Langit tiba-tiba gelap. Angin bertiup kencang. Petir menyambar-nyambar. Suara menggelegar, mencekam suasananya itu. Kaum Samud akhirnya ketakutan juga. Kenapa tiba-tiba petir saling menyambar dan menggelegar suaranya begitu. Akhirnya petir itu terus menyambar semua kaum Samud. Hingga tak satu pun kaum Samud itu tersisa. Akhirnya istana-istana mereka hancur, rumah-rumah mereka hancur, semuanya hancur karena azab itu tadi. Nabi Saleh dan pengikutnya selamat, tetapi juga Nabi Saleh alaihi salam juga sedih. Kenapa mereka diingatkan tidak nurutnya? Karena bagaimana yang disembah hanya satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Hai kaumku, kata Nabi Saleh, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Allah kepadamu. Aku telah menasehatimu, tetapi kamu tidak menyukai nasihat saya. Makanya untuk kalian semua, kalau ada nasihat dari orang tua atau dari siapapun yang itu untuk kebaikan, harus dilaksanakan. Lebih-lebih nasihat dari orang tua harus kalian dengarkan dan laksanakan. Begitu cerita dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. Semoga dapat dipetik pelajarannya untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.